Bismi ajin lahausamin wadarsamin bismi ajin samhosa barudin biwasilati Syekh Muhammad Abdul Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Imron tadi malam atau kemarin malam sudah membahas terkait dengan Thariqah. Di situ kemudian tadi saya mempelajari Pak Imron sejarah tentang kiai-kiai atau ulama-ulama Nusantara yang ahli Thariqah, khususnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ternyata poin yang pertama yang saya tangkap adalah yang bisa menyatukan kedua Thariqah, Qadiriyah dan Naqsabandiyah adalah ulama Nusantara. Itu yang pertama. Yang bisa menyatukan Thariqah, Qadiriyah, wa Naqsabandiyah adalah ulama Nusantara, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas, Pontianak, Kalimantan. Itu yang pertama. Jadi bisa menyatukan dua Thariqah. Ibarat filosofi kalau di dalam kitab Al-Basit ini, kalau Qadiriyah itu merah, Naqsabandiyah itu putih, merah dan putih. Dan nanti lebih jelasnya tanggal 7 Desember besok hari Kamis insya Allah akan ada bedah kitab yang akan diadakan di Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, waktu prakemerdekaan berarti sekitar tahun 1900-an. Itu ternyata pergerakan perjuangan dari rakyat Indonesia itu diawali oleh kiai-kiai kampung. Saya pelajari satu persatu setiap daerah, termasuk ada Syekh Abdul Karim Banten, termasuk pejuang, dan beliau juga termasuk mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang sudah disampaikan oleh Abu Yamam Ghufran Al-Bandani. Keberaniannya sangat luar biasa sekali. Ini Syekh Abdul Karim Tanara Banten dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian ada di Bogor, beliau juga murid Syekh Abdul Karim Tanara Banten. Ini saya ambil beberapa contoh saja ya. Ada yang namanya Mama Falak, beliau dari Pagentongan Bogor. Beliau ternyata juga mursyid Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ini jangan sampai dilupakan ketika beliau sering menyampaikan ulama Nusantara ditenggelamkan. Dan Pondok Unik selalu menyampaikan dan mensiarkan perjuangan-perjuangan para pahlawan. Terkhusus ini yang kami sampaikan malam ini adalah pergerakan perjuangan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang dipimpin oleh kiai-kiai kampung, tidak di kota, tetapi justru di bawah. Kemudian kalau kita ambil ke Jawa Tengah, ada di daerah Meranggen. Meranggen ini adalah Demak. Dan kebetulan di samping saya ada yang dari Kabupaten Demak, termasuk Ustadz Kentung, Pak Imron istrinya juga dari Demak, Raden Syakura, Ustadz Rois dan Ustadz-Ustadz yang lain. Ternyata ada sejarah pergerakan perjuangan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang diawali dari Jawa Tengah, yakni juga dari Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Salah satunya siapa? Syekh Ibrahim Demak. Beliau tepatnya di Desa Merumbung, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Kalau dirunut setelah atasnya itu ada juga pendiri Jatman, muasis Jatman, yakni Mbah Muslih Meranggen Demak. Ini muasis Jatman atau Jamaah Ahli Thariqah Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Jadi ulama-ulama Thariqah yang disampaikan oleh Abu Yamam Ghufran Al-Bandani ini, yang berasal dari satu Syekh Ahmad Khotib Sambas, kemudian sampai ada 3 khalifah, mulai dari Banten, Syekh Abdul Karim Tanara Banten, Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon, sampai kepada Syekh Ahmad Hasbullah Madura. Kemudian kalau kita ambil di Jawa Timur, ada di situ juga ahli Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, beliau juga seorang mursyid, yakni Mbah Romli Tamim
tepatnya di Pondok Darul Ulum kalau sekarang ada pondoknya, ya Rejoso Peterongan Jombang, atau Peterongan Rejoso Jombang Pak ya, Jombang. Beliau juga akhirnya menelurkan ulama-ulama yang sampai kepada Yai Usman dan Yai Asrori Al-Isaki yang terkenal dengan Jamaah Al-Khidmah. Ternyata kalau kita mau jujur dan telusuri perjuangan Thariqah. Kemudian yang kedua, ulama-ulama ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandia ini ketika ada masalah yang sifatnya nasional pasti akan maju paling depan. Tidak usah dikomando, tetapi dengan sendirinya ulama-ulama ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandia ini akan maju paling depan. Dan pada saat ini pergerakan kebangkitan Kiai Kampung, yakni dalam hal memberikan spirit atau semangat kepada Kiai Kampung yang kemarin-kemarin bisa dikatakan terlena, bisa dikatakan tertidur, dan akhirnya pada saat ini dikomandoi oleh Abuya Ma'mufron Al-Bantani membangkitkan semangat pergerakan kiai-kiai ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandia. Bahkan beberapa hari kemarin beliau menyampaikan, para ahli-ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandia, mari kita pada saat ini bersatu untuk menjaga keutuhan NKRI dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah Indonesia. Sebenarnya dawuh-dawuh yang disampaikan oleh Abuya Ma'mufron Al-Bantani ini sangat dalam sekali dan mempunyai nasihat yang sangat luar biasa. Jika seorang itu mengaku Thariqah atau mengaku ahli Thariqah, otomatis yang pertama tidak dicampuri dengan politik. Betul Pak Ibron? Nah, ini kemurnian yang dijaga oleh Abuya Ma'mufron Al-Bantani pada saat ini, menjaga marwah kemurnian daripada Thariqah Qadiriyah wa Naksabandia. Apalagi mau direbut oleh orang lain. Jelas Abuya Ma'mufron Al-Bantani paling depan untuk menjaga kemurnian marwah daripada Thariqah Qadiriyah wa Naksabandia. Itu. Ini kita harus acungi jempol dan harus kita dukung perjuangan dan pergerakan Abuya Ma'mufron Al-Bantani untuk menyatukan Nusantara. Kemudian yang kedua, selain menjaga kemurnian Thariqah Qadiriyah Naksabandia, Abuya Ma'mufron Al-Bantani memberikan contoh, kalau memang orang tersebut ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandia harus menyatukan. Ingat ya, harus menyatukan segala perbedaan. Berarti apa? Itulah simbol daripada negara kita, Pancasila yang dipegang, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu ahli Thariqah yang sejati, selalu menyatukan, merukunkan, mendamaikan dimanapun beliau berada. Ini berarti apa? Sesuai dengan ajaran leluhurnya Abuya Ma'mufron Al-Bantani, sili asah, sili asih, sili asuh. Betul Pak? Nah, ini ajaran leluhur kita. Tidak ada yang namanya orang Nusantara dipecah belah atau memecah belah, tidak ada. Orang-orang Nusantara sejak dari dulu selalu mewakilkan dimanapun beliau singgah pasti akan memberikan kewangian atau jejak sejarah yang sangat luar biasa. Maka wajar kalau pada saat ini banyak petilasan wali-wali yang asli Nusantara dikunjungi dan diziarahi oleh orang-orang yang ingin ngalap berkah. Itu terbukti bahwasanya para wali-wali dulu selalu singgah di tempat dimanapun beliau berada, pasti akan memberikan atau mewangikan di daerah tersebut. Itu ya, ini poin-poin yang sangat penting. Pertama, kalau memang betul orang tersebut ahli Thariqah, tidak berpolitik. Dan bisa dibuktikan pada saat ini Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang yang diasuh oleh Abuya Ma'mufron Al-Bantani tidak berpolitik, tidak berpartai. Ketika ada isu-isu miring, siapa yang mendanai sudah dijawab dengan tegas beliau, dekengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah asli orang Thariqah, hanya satu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada makhluk atau selain daripada Allah. Ini ajaran Thariqah. Ini perlu dikaji dan
dipelajari lebih dalam. Betul Pak Imron? Nah, nanti biar dibahas kupas lagi. Kemudian orang ahli toreko, kalau kita mau belajar dan tanya kepada kiai-kiai sekarang yang punya pondok pesantren, bisa ditanya. Dulu waktu mondok, saya masih ingat, kalau mau mengantar anaknya mondok, pasti bawa beras. Itu bawa beras ke pondok pesantren. Ada yang bawa jagung, ada yang bawa ketela. Inilah ulama Nusantara. Makanya ketika kemarin malam beliau menyampaikan, coba kalau memang jenengan cinta kepada Rasulullah, jenengan cinta kepada para alim ulama yang ada di Nusantara ini, buktikan pondoknya gratis total atau digratiskan semua santri yang ada di pondok pesantren. Ini bukti cinta kasih sayang kepada para ulama sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau tidak perlu dalil, tapi kalau kita cari dalilnya ada. Coba buka surat Yasin ayat 21. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah, karena merekalah yang mendapatkan petunjuk atau hidayah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini mohon maaf, saya tidak menghina atau menyinggung pondok-pondok yang lain, tapi justru harus didukung Abuya Mamang Furan Al-Bantani. Karena apa? Tetap menjaga kemurnian ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Ini harus diingat. Kalau tidak ada beliau, terus siapa lagi? Banyak yang disampaikan beliau kemarin, yang ahli kitab, yang mengaku ahli tafsir, memang banyak sekali. Hafal Quran banyak sekali, tapi praktek untuk menjalankan isinya Al-Quran dan hadis ini no, atau hanya omong kosong belaka. Makanya di Pondok Unik Nusantara Pancasila Malang, santri-santri unik harus bangga dan bersyukur. Karena apa? Di sini tidak diajarkan hanya sekedar membaca, tetapi langsung praktek. Ini yang harus diingat dan disadari oleh semua orang. Monggo, kalau penjenengan melakukan studi banding tentang pondok pesantren, bisa silaturahmi ke Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Karena apa? Di sini betul-betul sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW. Mungkin sementara itu dulu Pak Imron, biar nanti bisa disambung, karena ini adalah yang kami sampaikan poin-poin biar bisa diterima oleh masyarakat Indonesia, dan kita wajib pada saat ini Pondok Pesantren Unik Nusantara mencerdaskan anak bangsa biar bisa meneruskan perjuangan daripada alim ulama Nusantara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.